Dikutip dari media channel penerangan hukum Kejati Sumsel, tim penyidik bidang Pitsus Kejati Sumsel telah menetapkan 3 orang tersangka sehubungan dengan hasil penyidikan dalam perkara dugaan tipikor penjualan aset Yayasan Batanghari 9. Tim penyidik bidang Pitsus Kejati Sumsel telah menetapkan 3 orang tersangka sehubungan dengan hasil penyidikan dalam perkara dugaan tipikor penjualan aset Yayasan Batanghari 9. Berupa sebidang tanah seluas 3.646 m2 di Jalan Mayor Ruslan Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur Palembang. Surat perintah penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan nomor penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Tidak hanya menitik beratkan pada penjatuhan hukuman kepada para koruptor, namun tidak kalah pentingnya yaitu mengembalikan keuangan negara, aset-aset milik negara, sehingga kerugian keuangan negara dapat terpulihkan. Tim penyidik telah mengumpulkan alat bukti dan barang bukti, sehingga berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP, telah ditetapkan 3 orang sebagai tersangka dengan inisial yaitu 1. USG selaku penjual aset, 2. HRB selaku mantan Sekretaris Daerah Kota Palembang tahun 2016, 3. YHR selaku mantan Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Badan Pertanahan Kota Palembang tahun 2016. Kerugian negara berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dengan nilai kerugian keuangan negara adalah sebesar 11.760 juta. Para saksi yang sudah diperiksa sampai saat ini berjumlah 77 orang. Modus operandi, prosedur penerbitan sertifikat tidak sesuai ketentuan, dengan memanipulasi data terhadap objek dan membuat surat keterangan identitas palsu. Kerugian negara berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penjualan aset Yayasan Batanghari 9 berupa tanah seluas 3.634 meter persegi dengan nilai kerugian negara adalah sebesar 11.760 juta rupiah. Adapun modus daripada para tersangka yaitu para tersangka secara bersama-sama dan sepakat telah melakukan penerbitan sertifikat yang tidak sesuai ketentuan dengan memanipulasi data terhadap objek dan membuat surat keterangan identitas palsu. Bahwa tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam penanganan perkara ini tentu akan terus mendalami alat bukti terkait keterlibatan pihak lain yang dapat mengintai pertanggungjawaban pidananya, serta akan segera melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan sehubungan dengan penyidikan dimaksud. Para saksi sudah terperiksa sampai saat ini berjumlah 70 orang, dan sampai saat ini penyidik masih dalam melakukan pendalaman terhadap perkara ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Demikian dan terima kasih.